Bayang-bayang pelakor episode 51N. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Kamu kenapa marah-marah kalau aku mendekati Siska? Tanya Radit. Tidak ada apa-apa, jawab Aska singkat lalu kembali duduk di kursinya. Kalau nggak apa-apa, kenapa kamu marah? Tanya Radit merasa heran dengan sikap kakaknya itu. Dia merasa ada yang Aska sembunyikan darinya. Kamu bisa diam nggak? Aku mau kerja. Kalau kamu tidak mau membantu, kamu keluar saja dari sini. Tidak. Aku mau tahu dulu, kenapa kamu tidak suka kalau aku mendekati Siska? Apa dia bukan wanita baik-baik? Desak Radit. Aska sontak berdiri dan memukul meja dengan keras. Dia melototi Radit seakan ingin menghantamnya. Jaga omongan kamu. Jangan pernah kamu sedikit pun berkata yang tidak baik tentang Siska, teriak Aska sambil menunjuk Radit. Radit akhirnya mulai paham bahwa Siska bukan sekedar karyawan bagi Aska. Aku ngerti sekarang. Kamu ada hubungan apa sama Siska? Tanya Radit serius. Siska, dia itu wanita yang aku ceritakan waktu itu. Wanita yang aku cintai, tapi tak bisa aku miliki. Ungkap Aska lirih. Apa? Bagaimana mungkin? Baru kali ini aku merasakan sesuatu yang berbeda terhadap wanita. Untuk pertama kalinya juga aku merasa benar-benar mencintai seseorang. Tapi ternyata kakakku juga mencintai wanita itu. Radit mulai kehilangan harapan. Dia tidak ingin menyakiti kakaknya sendiri, tapi juga perasaannya pada Siska semakin dalam. Aska tak bisa berkata apapun lagi. Dia duduk terdiam. Mana mungkin hatinya tidak cemburu jika wanita yang dia cintai bersama adiknya sendiri. Aku memang selalu meminta apapun dari kamu, dan kamu selalu mengikuti keinginanku. Ini yang terakhir kalinya aku meminta sesuatu. Aku ingin bersama Siska. Aku mau kamu mengikhlaskan dia untuk aku, ucap Radit. Apa? Kamu mau kan? Demi adikmu ini. Kamu tahu kalau aku tidak pernah jatuh cinta sebelumnya dengan seorang wanita. Dia cinta pertamaku. Walaupun aku tidak tahu dia akan membalas perasaanku atau tidak, setidaknya aku akan berusaha. Aku mohon biarkan aku mendekati Siska. Pinta Radit serius. Aku sangat mencintai dia. Tapi kamu adikku. Baiklah, aku ikhlas. Tapi jika kamu menyakiti dia, aku bisa melakukan apa saja padamu. Aku bahkan rela kehilangan semuanya demi dia, ucap Aska. Sebenarnya Aska sudah berencana untuk membatalkan saja pernikahannya dengan Rania. Apapun resikonya, dia akan menerima dan bisa kembali pada Siska. Tapi masalah baru muncul di saat hatinya sudah ingin memberontak. Dia terlalu menyayangi adiknya itu, sehingga dia tidak pernah tega melihat adiknya sedih. Dia bahkan selalu mengalah dan menuruti semua keinginan adiknya. Kamu serius, Aska? Tanya Radit. Tidak ada yang lebih penting dari kamu. Aku selalu mengalah untuk semua hal demi kamu, termasuk Siska. Radit langsung menghampiri Aska kemudian memeluknya. Makasih. Kamu memang kakak terbaik di dunia ini,
ucap Radit. Sudahlah, kamu pulang dulu. Aku mau sendiri dulu, pinta Aska. Kamu ikutin aku lagi ya? Tanya Siska kesal. Iya, emang kenapa? Jawab Radit. Siska melanjutkan langkahnya di sebuah gang, hendak pulang ke kosnya. Namun, Radit masih terus mengikutinya. Kamu ini kenapa sih? Siska kembali berhenti. Aku ingin bicara sesuatu sama kamu. Penting, ucap Radit. Soal apa? Tentang perasaan aku, ungkap Radit. Perasaan apa? Yang ada perasaan kita baru kenal. Sudahlah, kamu ganggu aku aja. Aku mau pulang. Siska tak ingin menghiraukan perkataan Radit karena dia tahu Radit adalah orang yang sering bercanda dan tak serius. Dia kembali melanjutkan langkahnya semakin cepat. Ini tentang Aska juga, teriak Radit. Mendengar nama Aska, Siska langsung berhenti kemudian berbalik dan menghampiri Radit. Aska kenapa? Tanya Siska. Lebih baik kamu ikut aku dulu, kita cari tempat yang nyaman buat ngobrol, pinta Radit. Enggak, kamu bilang sekarang. Aska kenapa? Apa dia sakit? Atau dia kenapa? Tanya Siska yang merasa khawatir. Melihat wajah Siska yang terlihat sangat peduli pada Aska membuat Radit cemburu. Sekaligus dia menyadari kalau Siska pun memiliki perasaan yang sama dengan Aska. Dia tidak apa-apa. Siapa yang bilang kalau dia kenapa-kenapa? Aku cuma mau cerita tentang dia. Syukurlah kalau dia baik-baik saja. Kamu bikin kaget aja sih. Kenapa kamu khawatir sekali sama Aska? Kamu sepertinya peduli sekali sama dia. Bukan urusan kamu, jawab Siska dengan ketus. Oke, tapi ada hal yang ingin aku katakan sama kamu. Apalagi aku suka sama kamu. Itu sebabnya aku seperti tidak punya pekerjaan lain selain mengikuti kamu. Aku bisa gila karena terus memikirkan kamu. Aku serius. Siska cukup terkejut mendengar pengakuan Radit, tapi hatinya masih mencintai Aska. Apalagi dia belum terlalu mengenal Radit. Menganggap Radit sebagai teman pun dia belum bisa, apalagi lebih dari itu. Maaf Radit, aku hargai perasaan kamu, tapi aku tidak bisa memaksakan perasaanku. Aku tidak bisa, tolak Siska. Apa kamu mencintai pria lain? Tanya Radit serius. Tidak perlu membahas apakah aku mencintai pria lain atau tidak. Itu urusan pribadiku. Maafin aku ya. Radit mengatur nafas, mengendalikan rasa sakitnya karena ditolak oleh Siska. Tapi dia sadar kalau dia tidak pantas masuk ke dalam hubungan antara Aska dan Siska. Melihat Aska dengan berbesar hati ikhlas membiarkan dia mendekati wanita yang sangat dicintai oleh kakaknya, membuat Radit semakin merasa bersalah. Aska cinta sama kamu, ucap Radit. Tadi kamu, sekarang Aska yang cinta sama aku. Kamu bercanda ya? Balas Siska. Aku serius. Aska masih cinta sama kamu. Sejak dulu perasaannya sama kamu tidak pernah berubah. Kamu gak usah bicara soal Aska lagi. Dia sudah menjadi milik wanita lain. Lagian kamu siapa? Bagaimana mungkin kamu sebegitu taunya tentang perasaan seseorang? Aku serius. Aku Radit, adiknya Aska. Apa? Radit akhirnya menceritakan semua yang terjadi. Dia juga mengatakan pada Siska tentang semua yang Aska katakan padanya. Mendengar semua cerita Radit, Siska pun menangis.
Aska, ucap Rania saat masuk ke dalam ruang kerja Aska. Ada apa? Aku pikir kamu lagi sibuk ngurusin baju pernikahan kita sama mama, ucap Aska saat melihat Rania datang dan kemudian kembali fokus mengetik di laptopnya. Aku ingin bicara sesuatu yang penting, ucap Rania dengan sangat serius. Soal apa? Jawab Aska yang lagi-lagi tak memperhatikan Rania. Dia masih sibuk dengan urusan pekerjaannya. Soal pernikahan kita. Aska kemudian berhenti dan melihat ke arah Rania yang berdiri di depannya dengan serius. Ada apa? Aku ingin pernikahan kita dibatalkan, ucap Rania. Apa? Aska sontak merasa kaget mendengar Rania, karena Rania lah yang paling menginginkan pernikahan itu. Dia tidak menyangka Rania sendiri yang ingin membatalkan. Iya, aku ingin pernikahan kita batal, ucap Rania lagi sambil meneteskan air mata. Aska langsung berdiri dan menghampiri Rania. Tapi kenapa? Kamu tidak sedang tertekan kan? Bukannya kamu sendiri yang sangat mengharapkan pernikahan kita? Aku juga sudah setuju kita menikah. Kamu kenapa? Tanya Aska. Aku sadar, hanya aku yang menginginkan pernikahan ini terjadi. Tapi kamu tidak kan? Tapi kan aku sudah setuju, ucap Aska. Kalau begitu, kamu bilang sekarang kalau kamu juga menginginkan pernikahan kita dan hidup bahagia sama aku. Aska menarik nafas, tak mampu berkata apapun. Dia tidak bisa berbohong, tapi juga tak mampu berkata jujur. Kenapa kamu diam? Aku sudah tahu jawabannya. Aku bersyukur kita belum menikah. Aku memang sangat cinta sama kamu. Aku juga tak pernah mau melepaskan kamu. Tapi kemarin aku ketemu Radit. Dia yang meyakinkan aku dan menyadarkan aku. Apa? Radit? Iya. Aku memang egois. Selama ini kamu tetap bersikap baik dan lembut sama aku. Kamu bahkan tetap menghargai aku sebagai tunangan kamu. Tapi aku egois. Karena kebaikanmu justru malah bikin aku semakin ingin menguasai kamu tanpa sedikit pun aku memikirkan bagaimana perasaan kamu dan apa yang kamu inginkan. Rania, maafkan aku, ucap Aska. Aku yang bersalah, Aska. Tidak seharusnya aku memaksakan kehendak sama kamu, ucap Rania sambil terus menangis. Kita masih bisa berteman kan? Tanya Aska. Rania hanya mengangguk dan menghapus air matanya. Aska, apa boleh aku minta sesuatu? Apa itu? Aku mau sekali saja kamu peluk aku untuk terakhir kalinya sebagai teman. Aska merasa tertegun melihat sosok Rania yang berbeda. Dia tiba-tiba menjadi wanita yang berhati besar. Dan Aska tak bisa menolak permintaan Rania. Tanpa pikir panjang, Aska langsung memeluk Rania. Tiba-tiba Siska masuk. Niat Siska ingin mengatakan tentang perasaannya pada Aska, tapi dia akhirnya mengurungkan niatnya saat melihat Aska memeluk Rania. Hatinya begitu sakit. Siska? Dengan cepat Aska melepaskan pelukannya. Siska pun langsung pergi sambil menangis. Rania, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Aska. Kamu pergi saja, aku tidak apa-apa, jawab Rania. Aska dengan cepat berlari mengejar Siska. Siska, tunggu, teriak Aska. Siska menghentikan langkahnya di sebuah taman tepat di depan kantor tersebut. Aska pun langsung menyusul Siska dan menghampirinya.
Kamu kenapa pergi gitu aja? Tanya Aska. Gak apa-apa, aku cuma gak mau gangguin kalian, ucap Siska lalu menghapus air matanya. Bukannya kamu pernah juga lihat aku sama Rania pelukan? Yang tadi bukan pertama kalinya kan? Kamu juga pernah lihat aku cium Rania? Kamu cemburu ya? Ucap Aska tersenyum. Cukup Aska, kamu tidak perlu memamerkan kemesraan kalian di depanku, ucap Siska dengan lantang. Emangnya kenapa? Dia kan tunangan aku, ucap Aska tersenyum yang sengaja ingin membuat Siska semakin cemburu. Aku cinta sama kamu Aska, aku memang bodoh, teriak Siska pada Aska. Tanpa berkata apapun lagi, Aska langsung memeluk Siska dengan erat. Sementara air mata Siska semakin deras keluar dari pelupuk matanya. Aku juga cinta sama kamu Siska, ucap Aska. Aku sudah hampir gila rasanya karena menahan perasaanku selama ini, ucap Aska lagi dengan mata yang berkaca-kaca. Sementara Siska yang mendengar perkataan Aska semakin menangis dan terharu tanpa bisa berkata apa-apa. Aska kemudian melepaskan pelukannya dan memegang kedua tangan Siska sambil menatap Siska dalam. Kamu jangan nangis. Aku tidak bisa melihat kamu menangis seperti ini, ungkap Aska lalu menghapus air mata Siska, kemudian kembali memegang tangannya. Kamu, Rania, tadi, ucap Siska terbata. Pernikahan kami sudah dibatalkan. Dia hanya minta dipeluk untuk terakhir kalinya. Ya, aku maulah. Masa gak mau peluk cewek cantik? Ucap Aska tersenyum bercanda. Ih, kamu ya, nyebelin, balas Siska kesal. Hahaha. Tidaklah, aku sukanya peluk kamu, ucap Aska lalu kembali memeluk Siska. Aku cinta kamu Siska. Aku tidak akan pernah melepaskan kamu lagi. Nantikan cerita terbaru dari Cinta Story. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching.